사실은 저는 너무 ngantuk-ngantuk이에요. 너무너무 ngantuk입니다. Pasti ngantuk banget guys. Cuman gue tahu banyak orang yang bolak-balik ke channel gue nungguin kan. Ini video barunya kakak kapan sih? Ada 6 beauty trend, langsung serius. Ada 6 beauty trend yang akan saya review. Mostly udah gue cobain, dan sebelum kita mulai, disclaimer, ingat gue bukan profesional, gue bukan medical expert, nor nutritionist. I'm just a beauty creator. Gue cuma orang yang suka explore dunia beauty lifestyle ya. Jadi, take my review like a pinch of salt. Ambilnya kayak sejumput garam aja, kita buat hiburan aja. Ini tren yang gue yakin ente mungkin udah pernah cobain juga, karena caranya itu sangat mudah. Oil pulling blackhead. Pakai cleansing oil, bebas merek apa, dituang ke tangan, digosok ke kulit yang kering, kemudian selama 10-20 menit ya. Walaupun banyak orang juga yang ngelakuinnya kurang dari itu. Karena apa? Pegel. Hidung gue di atas sini tuh banyak sebakos filament, jadi kayak hitam-hitam gitu, kayak bleki-bleki. Ente kalau punya kucing hitam karena nafsi kes namanya bleki ya kan. Nah itu, orang banyak mikir itu tuh blackhead. Padahal itu adalah sebakos filament. Sebenarnya itu tuh sesuatu yang normal, cuman memang kalau misalkan kebanyakan itu kayak agak mengganggu appearance, kayak orang jadinya fokus ke sini. Padahal kayak muka kita kan banyak yang bisa dilihat. Kenapa harus hidung? Kenapa harus hidung? Jujur ketika ente lakuin 10 menit, nggak ada 10 menit deh, baru 3 menitnya, itu hidung udah merah hidung, tangan udah pegel tangan. Memang dia akan mengeluarkan kayak sebum, kemudian kayak kalau misalnya lo pakai make up atau habis hari luar kayak gungs. Pokoknya yang nyumbet-nyumbet minyak gitu terutama, itu dia akan kayak keluar. Tapi kalau misalkan dibilang blackheads, apakah bisa? Belum tentu. Kecuali kalau blackheads-nya itu udah kayak di ujung tanduk gitu ya. Lu udah rajin pakai BHA, biasanya kalau lu rajin pakai BHA atau serum-serum yang ada benefit untuk memperbaiki tekstur kulit, itu dia akan ngebantu blackhead-nya itu somehow kayak, gue ngerasa kayak lebih cepat naik ke permukaan, sehingga nantinya itu ketika kita lagi ngebersihin muka, biasanya pas lagi cuci muka terutama ya, atau pakai cleansing oil, dia akan keluar. Jadi bukan cleansing oilnya yang ngeluarin dia, tapi produk exfoliating atau retinol yang akan sebenarnya ngeluarin dia dari tempatnya. Kira-kira seperti itu, kebayang? Saya tidak merekomendasikan tren ini untuk ente yang pertama nggak sabaran, kedua kulitnya gampang iritasi. Karena kalau kulitnya sensitif, itu udah pasti bakal lecet dan itu perih banget. Tidak arah-arah KKH. Betul. Gue sangat cinta dengan cleansing oil. Ini yang udah di-purchase sampai botol kedua. Botol ketiga. Yang kedua, oil pulling lagi nih KKH. Bedanya itu buat oral ya. Jadi buat area mulut. Buat lingkungan gusi enggak. Lingkungan gusi dan gigi. Nah, gusi dan gigi ini adalah salah satu area yang menurut gue gak kalah penting daripada muka. Karena ya ketika ente ketemu orang, yang ketemu kan pertama kulit muka ya, mata. Kemudian senyuman, kemudian suara. Kemudian dari suara itu apa? Ada angin yang keluar. Naga atau apa itu KKH, pasal kita nggak gitu-gitu amat kalau ngomong. Oil pulling pakai coconut oil itu udah gue lakukan. Gue bahkan pas itu udah sampai habis 1 botol kayak gini atau kurang. Ini beda botol, tapi oil yang gue pakai persis sama. Jadi caranya itu, lo itu pas pagi terutama atau malam bebas sih. Gue pas itu ngelakuinnya sehari sekali aja karena yang saya kata kenapa ya. Masukin ke mulut, kemudian dikumur-kumur. Ini gue lakukannya sebelum sikat gigi. Tapi biasanya pakai oral irrigator dulu, alias kayak sisa-sisa makannya dibuang dulu ya guys. Jadi tugas dia ini bener-bener memerangi kotoran yang tersisa, bukan makanan yang diperangi. Kan kayak gimana gitu, kayak ibaratnya ente kalau misalkan cebo, mau cebo pakai atau cuci tangan deh habis cebo, ada nya nggak dibersihin dulu, malah langsung pakai sabun, habis itu dibilas, terus nya masih ada, emang tangan jadi bersih? Cakepnya. Nah, ngerti kan maksudnya kenapa harus dibersihkan dulu sisa makanannya, jadi biar si oilnya ini menjalankan tugasnya. Benefit dari coconut oil tuh banyak banget manfaatnya, dan gue adalah salah satu orang yang percaya, ya kan ada beberapa orang yang skeptis gitu ya, dan nggak apa, karena gue sendiri udah ngelakuin. Jadi klaim coconut oil bagi gigi itu yang pertama ada anti-inflamasi, terutama untuk gusi. Untuk kasus-kasus tertentu yang ringan itu coconut oil bisa diolesin ke gusi dan dia nanti akan membantu untuk soothing. Kemudian dia juga antimikrobial, alias kayak memerangi kuman-kuman yang biasanya mengganggu
lingkungan di area mulut ini. Jadi pH mulut, badan itu kan punya pH ya. Jadi kayak area mulut tuh harus jaga, saltnya tuh bisa dibantu dengan antimikrobial dari si coconut oil. Ngurangin bau mulut juga, tapi akibat ini ya, sisa makanan, bukan karena asam lambung. Nggak bisa kalau itu lambungnya harus diperbaiki. Ngurangin plak sama potensi gingivitis. Tahu gingivitis nggak? Gue sendiri alhamdulillah belum pernah. Kayaknya itu sakit banget ya, dan kemudian bisa sampai berdarah gitu loh kalau di foto. Gue kurang ngerti sih itu kenapa bisa terjadi, lo bisa search sendiri, tapi itu salah satu benefitnya. Mencegah gigi berlubang, again karena dia antimicrobial, dan ini yang paling orang-orang suka, memutihkan gigi secara alami. Jadi di ini memang ada klaim mengurangi stain di lapisan luar gigi. Jadi kalau misalkan stainnya ringan atau untuk preventatif, atau mungkin yang udah ada stain tapi masih ringan, boleh cobain. Yang gue rasain pertama, betul banget gusi gue itu jarang yang namanya bengkak. Kadang tuh suka bengkak karena kalau kita sikat gigi kan sebenarnya nggak terlalu bersih ya. Kalau dilakukan sebelum tidur, ketika bangun gue itu jarang banget ngerasa mulutnya kayak asem, nggak nyaman gitu, nggak sama sekali kerasa nyaman. Untuk memutihkan, gue belum bisa bilang iya karena gue ngelakuinnya, seinget gue itu pas behelan, masih behelan gitu ya, atau sebelum behelan. Jadi pas itu gue berhentikan. Nah itu alasannya karena gue nggak bisa ngeliat efek pemutihnya, karena kan gue pakai behel. Kalau kita behelan itu, kita nggak bisa ngebersihin gigi tuh maksimal gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa takutnya useless, mending nanti gue akan ulangi lagi ketika setelah behelan. Karena gue sendiri juga sekarang pakai pasta gigi Marvis, dan itu banget ya ngejaga untuk gigi itu nggak gampang nge-stain. Apalagi kalau ente perokok, suka minum kopi, suka makanan yang berminyak, yang berwarna-warni, recommended kalau ente siap ya berkumur-kumur selama 10 ya menit lah minimal ya kan. Ada rasanya nggak kak? Ya ada sih, kayak hawa-hawa Roma. Tahu kan biskuit Roma itu kan biskuit kelapa ya, itu kayak ada hawa-hawa manis gurih yang agak enak sih menurut gue. Jadi kayak kalau ente kuat itu termasuk ini adalah salah satu DIY skincare yang menurut gue halal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau lo nggak tahu, oat ini memiliki banyak manfaat, banyak digunakan di skincare yang emang udah jadi formula skincare kayak Aveeno, kemudian Crave Beauty. Jadi kalau misalkan lo kulitnya sensitif, mau itu yang kering, oily, biasanya moisturizer yang ada kandungan oat itu akan sangat bagus. Di lokal juga ada tuh satu brand yang suka itu pakai oat. Nih kayaknya dia yang punya ini, anaknya yang punya Quaker apa gimana itu ya, Harlet, tahu kan? Kalau lo punya di rumah terutama ya. Kalau ujung-ujungnya lo beli juga ya ngapain, mending beli moisturizer, betul. Karena jatuhnya di DIY skincare itu lebih mahal. Kenapa kakak? Kan murah tuh, beli oat 20.000, 30.000, terus tinggal direndam bisa dipakai berkali-kali. Justru karena bisa dipakai berkali-kali ya, 30.000 itu akan cepet banget habisnya. Beda sama lo beli skincare kayak misalkan moisturizer 100.000, itu lo bisa pakai setahun. Expirednya kan biasanya setahun atau paling cepet 6 bulan. Caranya gampang, tinggal lu soak oatnya ini di wadah. Takarannya pun juga lo bisa kira-kira, makin banyak airnya ya makin encer. Tapi kalau mau lebih kental, mau lebih kerasa, lebih potent, efek soothingnya itu apa kak? Soothing kan? Pernah di SD main kayak gini, ketawa dong. Ya, soothing menenangkan kulit maksudnya kakak. Betul, iya betul. Nah, itu bisa dibanyakin oatnya. Kemudian ditaruh di kulkas biasanya kayak semalaman atau 6 jam. Nanti di situ lo akan melihat oatnya itu jadi lembek dan airnya jadi butek. Nah, disitulah ente pingin mencelupkan kapas. Kemudian nanti kapasnya itu diperes, di piuk, ditempel ke muka gitu loh. Ngerti kan? Kayak CSM gitu loh. Habis itu lo bisa diemin kayak 15-30 menit, diangkat sebelum kering pasti ini ya. Dan nanti biasanya kulit itu kayak lebih soothing begitu ya. Kalau cocok, ingat tetap ada potensi nggak cocok. Entah itu nggak cocok jadi iritasi gitu ya, atau kayak nggak ngaruh aja. Karena dia ini nggak ada pengawetnya, ya ente usahain langsung dibuang aja, bikin jangan banyak-banyak ya. Makanya gue bilang apa, di DIY skincare tuh malah jatuhnya kayak ente lebih mahal gitu. Karena kadang ada orang bandel kan kayak, jangan dia kulkas, sayang gue simpen dulu di kulkas, kan di kulkas ini nggak ada kuman lah. Ya lu lihat aja berapa hari juga nanti tiba-tiba, kak kok ada kacang kecambah ya? Maksudnya kayak tiba-tiba ada bakteri yang berkumpul, kemudian baunya juga udah nggak enak ya, teksturnya udah berubah. Nah itu ciri-ciri sudah basi ya. Cakepnya. Tapi kalau misalkan mau coba untuk emergency di rumah, ini oke. Morning shade. Ini adalah salah satu tren yang blow my mind. Yang kepala gue pas lihat tuh kayak, really?
can we just like sleep like normal, wake up like a normal person again, you know? Apakah kita harus seperti ular kakak setiap bangun keruak buka sana sini ya? Biasanya komposisi morning shade ini ada banyak guys. Yang pertama ada hair bonnet ya, jadi topi yang terbuat dari campuran sutra. Morning shade juga mengandung face taping, yaitu tape-nya, tau gue itu tape medis yang bisa digunain buat orang-orang yang punya keloid kayak gue nih. Ada keloid di sini. Kalau dilihat jendol-jendol di pipi gue ini bukan jerawat ya guys. Atau orang bule tuh nyebutnya frowny, tempel di area ini ya, biasa ada angka 11 ya kan, yang suka berkerut sini atau berkerut garis di sini atau kayak di sini, pokoknya kerutan-kerutan di wajah. This or this or this or this, which is frowness. And which one I like the most? So, and the winner to me is frowness, and you know why? Because they are the tightest, they're the firmest, that stays on your forehead all night. Like literally doesn't move, doesn't bend, doesn't like wrinkle, nothing. So the firmer your forehead patch is, actually, the firmer your muscle going to stay in place, the less chances that you're gonna have wrinkles. In my experience, I've been using so many and trying so many. This is just a few of those patches, and hands down, frowness is the best, because this is why I always get called out on having Botox when I don't have Botox. I use 3 patches and some rose water. I start with the 2 frowny patches and I rip one of them in half and spray it with the rose water. Make sure that you're pulling your skin tight before placing the patch. This placement, it almost makes a very large square. I think that it covers most of my forehead and it gets my wrinkles under control. Essentially, you're just creating a cast for your forehead so it doesn't move at night. This is the next morning. I like to do oil pulling while I'm removing them because they do take a little bit of time to remove. Wet washcloth and just pressing it and kind of working the water into my forehead, and then I just wipe all the residue off. This is what it looks like. Hardly move my forehead. All right, we're talking about frownies. So clearly we have a great before and after here. She's wearing the frowny patches every night before she goes to bed. And what this will do is it will hold that skin in a fixed position overnight so that you're not getting wrinkles while you're laying on your pillow. But this is a temporary effect, and you really have to do this consistently in order to maintain those results. The same is true for Botox, however. But when you're putting an adhesive on the skin every day, it does over time increase your risk for a contact allergy to the adhesive. And so you can do these if you want, but when you're buying them every day, the price does add up over time. And I'm not sure how much money you're saving over just doing Botox in that area, but some people don't like needles, and that's okay. So you can use frownies if you want, but it's not my choice for reducing wrinkles on my forehead. Nah, itu bisa ditunda kerutannya. Jadi sebenarnya cara kerjanya yang gue pahamin adalah dia tuh kayak bikin muscle memory. Jadi otot di wajah, otot di badan semua itu punya muscle memory guys. Makanya kenapa kalau rajin nge-gym nanti bisa kebentuk ya kan kulitnya, ototnya. Jadi face tapping itu pingin nunda lekukan dengan ditempelin sesuatu gitu kan, yang harapannya itu bisa menahan, kemudian nantinya dia nggak akan kebentuk garis. Gue sendiri pribadi belum pernah coba karena nyari si frowny ini tuh agak susah dan harganya tuh lumayan guys, kayak mahal. Ya mahal ini gue yakin karena marketing aja. Mungkin produknya tuh sama kayak yang dipakai di hospital kayak gitu-gitulah. Itu asumsi gue ya. Lipless curl ya, yang pakai kaos kaki lah, yang pakai apa tuh? Yang kayak satin-satin yang panjang itu, yang bentuk kayak sosis panjang tapi bahannya satin, itu gue juga punya. Itu susah ya betulnya makanya. Kalau ente orangnya teledor malas dah, nggak usah berhayal ya. Pakai kaos kaki aja tuh masih agak mendingan. Kemudian nanti body tapping. Tadi kan body tapping ada yang di muka, ini ada juga yang kayak di chest. Kemudian yang di perut, gue nggak ngerti sih kalau di perut apakah dia semacam kayak korset atau gurita habis lahiran, ya gue nggak tahu.
Mouth tapping. Nah, ini mouth tapping menarik, nanti kita bahas tersendiri, terpisah, karena gue ngelakuin. Dan ada juga yang sambil pakai retainer, aligner. Shading itu kan mengkuliti gitu, jadi kayak lepas kulit, kayak ganti kulit begitu maksudnya. Tapi di pagi hari, karena biasanya proses semua itu dilakukan di malam hari. Menurut gue ini agak too much sih ya. Memang untuk entertainment aja, gue yakin sih. Kayaknya, gue yakin ada orang-orang yang memang shading juga, tapi nggak perlu sampai 6 tahapan gitu, kayaknya nggak deh. Yang sering dilakukan tuh kan biasanya rambutnya keriting yang agak ngembang. Nah, itu kan suka pakai hair bonnet. Gue pun punya hair bonnet gitu, karena itu bagus buat rambut lo. Karena kalau misalkan lo tidur pakai bantalan yang bahannya itu kayak katunnya yang katun doang gitu, kadang suka rambutnya jadi ada kegesek tuh, jadi kayak ngembang gitu ya guys. Itu kan kayak apa? Kayak di iklan-iklan Pantene guys, ngembang-ngembang yang aur-auran begitu. Nah, itu emang hair bonnet menurut gue sangat-sangat ngebantu. Cuman kalau ente orangnya gampang pusingan kayak gue, kan di topinya itu ada karet ya guys. Itu tuh kayak, iya kalau bangun tuh kayak gitu makanya pusing karena agak ketekan. Walaupun buat beberapa orang kayak enggak tuh biasa aja. Buat gue, ketika pakai sesuatu yang melekat di kepala lebih dari 30 menit itu udah langsung pusing. Bayangin ini semalaman. Orang tidur kan pingin fresh bangun. Ini malah pusing-pusing. Mending gua ke empang. Kalau di rumah sumpek gitu Pak pikiran. Udah tuh nyampe sini kayaknya plong gitu pikiran. Kayak nggak punya utang Pak kalau di empang. Beneran Pak. Heatless curl bisa berfungsi banget kalau lu rambutnya panjang, terus kayak pengen orangnya set-set, pengen ngejaga rambut juga, mungkin rambutnya udah crusty banget, udah nggak bisa pakai cetokan. Face taping, you can try kalau ada budgetnya. Gue sendiri belum coba. Liner, retainer normal. Menurut gue yang di sosmed tuh kayak yaudah lucu-lucuan aja sih, entertainment aja. Ente nggak usah FOMO gitu ya, kayak aduh masih umur 13 tahun udah sok-sok morning shading. Bagus main Roblox tuh daripada morning shadingan gitu, kasihan. Roblox jangan pernah. Ini adalah tren yang menurut gue approve banget. Bahkan gue disaranin sama dokter gue, mouth tapping. Jadi lu turu, tapi mulutnya dibungkus ya. Jadi mulutnya disekep KKH, betul. So mouth taping is something that has been around for a little while, and I think it can be positive, but you've got to be careful. Number one, mouth taping can help with snoring, but snoring can be a sign of sleep apnea. So nobody who is mouth taping should be doing it if they have not been screened for sleep apnea. Remember, you can go over to sleepdoctor.com and you can actually get a home sleep apnea test to discover if you've got apnea or not. And if you don't, mouth tape away. Now, I want to be clear about something. You don't go horizontal. It's a small strip of tape that goes up and down. I want to tell you something else. Don't use duct tape. Don't use electrical tape. Don't use masking tape. Don't use Scotch tape. You want to use something called micro pore tape. You can find it in the nursing section or the first aid section of your local drugstore. If you have a hard time breathing, you can pull it off and be just fine. Ini adalah micropore. Jadi micropore ini basically seperti isolasinya orang medis. Ada serat-serat kapas, entah kapas ya, entah kertas. Dan ini isinya banyak bingit ya. Ini gue beli satu kotak isi 12. Bayangin, satu gini aja nggak habis-habis nih sampai gue kasih nyokap gue. Ini kalau misalkan lo punya permasalahan ngorok, setahu gue ya ngorok tuh kayak kalau lu napasnya itu kayak sempit sehingga makanya kenapa jadi bunyi gitu. Atau ada juga mungkin gangguan sakit tertentu yang bikin tidurnya, napasnya itu ketika tidur kayak gok gitu kan. Gok, bukan itu KKH. Nah, itu bisa pakai ini. Berkurang, menurut gue berkurang banget. Ada orang yang bener-bener kayak hilang ngoroknya, ada yang berkurang aja. Dan ini juga akan ngebantu kalau lo punya, kayak gue, sekarang lagi pakai behel, targetnya ini mau ngecilin rahangnya. Jadi kayak tonggos misalkan, kayak gitu ya. Pingin ngerapihin ini juga, jauhnya biar lebih bukan double chin, tapi double chin yang nggak bagus, postur ya. Jadi postur ininya tuh kayak nggak bagus gitu. Itu bisa diatasin dengan cara napasnya itu diubah. Jadi biasanya kalau napasnya itu seringnya pakai mulut dibanding pakai hidung gitu ya. Kalau misalkan kayak kita lari, itu boleh memang napasnya kayak menghirupnya hidung, keluarnya mulut nggak apa. Tapi kalau misalkan hirup dan keluarnya itu pakai mulut, nah itu yang akan bikin nanti postur di, gue nggak tahu sebutin apa, di leher kah apa di rahang itu jadi nggak bagus muscle-nya, makanya kayak kendor gitu kelihatannya. Makanya ada orang kayak miwing guys, miwing. Nah itu sebenarnya memang ya nggak mitos sih ya, gue percaya itu nggak mitos. Karena dokter gue pun juga bilang suruh face taping. Gue sempat disuruh diwajibin face taping kayak sebulan. Dan rahang gue itu ceritanya kan giginya terlalu
maju. Nah ini tuh gigi gue menganga di bagian sini. Nah sama dokter itu sambil dikasih karet juga, setiap malam gue tidur pakai karet. Jadi karetnya disangkutin. Kemudian habis itu ditutup mau tapping. Nah sebelum pakai mau tapping pakai vaselin dulu kan biar nggak kering. Karena nih kalau semalaman ya lumayan agak bikin iritasi kalau pakainya tidak benar. Tapi aman alhamdulillah ya. Jadi sebulan saya mau tapping itu ngaruh banget. Kalau misalnya ada mau nambahin tren apa yang belum gue komentarin ya, belum saya review, silahkan komen aja. Jangan lupa apa ya? Follow TikTok. Follow TikTok gue udah tua tuh ya, yang beauty sama yang buat kayak permacam-macaan atau non beauty biar nggak gado-gado gitu loh kakak. Betul, gue juga ada Instagram. Nanti udah bolong belum mah? Yang bolong dong ya. Halo, saya di sini fokusnya. Gue mau jawabin pertanyaan dari beberapa teman-teman yang udah komen di postingan gue bahas ngilangin bekas jerawat. Bekas jerawat itu tergantung PIH atau PIE ya kan, yang warnanya kecoklatan kehitaman atau warnanya kemerahan. Nah kalau misalkan yang kemerahan itu gue pernah dua-duanya. Ini kenapa muka gue jadi blur? Ini filternya nyala ya, muka gue kenapa mulus amat dah guys. Ini ada filternya guys. Ya jangan percaya muka gue nggak semulus ini. Nih Sony. Lanjut. Kalau untuk bekas jerawat sebenarnya cobain aja beberapa ingredients yang mereka itu ada klaimnya. Tapi syaratnya bekas jerawat itu harus langsung ditanganin. Makin lama lo tanganin, makin susah hilangnya. Makin lo harus ke klinik. Tapi yang paling gue saranin itu pertama pakai sunscreen yang rajin reapply, dan sunscreen itu emang lo merasa dia itu bekerja. Karena tiap sunscreen itu kan pakai UV filter yang bermacam-macam. Jadi ya hasilnya ya wajar banget kalau misalkan berbeda. Kayak lo ngerasa dengan panas tinggi yang sama nih atau UV index yang sama, lo pakai 2 sunscreen, ya hasilnya bisa aja beda. Jadi itu kayak harus dirajinin. Terus yang kedua, biasanya kalau gue untuk bekas jerawat tuh gue udah pasti baliknya itu ke eksfoliasi yang ada kandungan AHA minimal banget 7%. Kalau di bawah itu kayak lama guys gitu. Atau bisa pakai beberapa produk yang ada kandungan glycolic acid AHA-nya gitu ya. Atau ada juga bisa pakai retinol yang kandungannya itu encapsulated, kemudian ada kandungan pencerahnya. Dibarengin sama moisturizer, karena biasanya beberapa produk yang mencerahkan banget itu dia nggak terlalu lembab, jadi lu harus barengin sama pelembab. Gue sendiri pun masih punya bekas luka ini bekas luka kayak gini nih agak parah, karena bekas lukanya digigit. Siapa kak? Kucing jadinya sampai keloid di dalam, jadi kalau misalkan dipegang ini, itu kayak ada tekstur di bawah kulitnya. Itu kalau itu harus di laser. Gue sendiri ngilangin bekas jerawat yang kayak jerawat menahun, itu pakai ini ada autofokusnya autofokus. Ini filternya bohongan banget dah. Menurut gue nggak sehalus itu. Gatal lagi, udah gatal, ngantuk. Sedih, udahan aja videonya. Baru pertanyaan 1. Pertanyaan kedua. Kak, review skincare kucing dong, Kak. Top. Semoga menjawab. Kak, beri pencerahan mengenai dunia permacaan. Anjay, I like this question. Karena gue capek guys kalau ditanyain kayak bekas jerawat, kulit berjerawat gitu. Karena jawaban gue akan muter-muter di situ lagi. Retinol ya, retinol pakai BHA, salicylic acid atau pakai succinic acid. Habis itu dicek makannya gimana, jam tidurnya gimana. Jadi kayak the girls who know it. Oke, matcha, gue udah nyiapin di sini sebenarnya. Matcha yang gue rekomendasikan untuk minum dengan air aja. Jadi yang matcha sama air atau buat matcha latte ini ada 4. Yang menurut gue ini enak buat semua menu itu tadi. Jadi ada matcha merek Kazu. Kalau lu suka matcha yang strong, yang bitter, tetap umami, kemudian aftertaste-nya itu masih ada kayak manisnya sedikit. Jadi lebih ke arah matcha yang strong dan pahit gitu ya simpelnya. Ini ada Tomo Nomori, ini 100 gram harganya kayaknya nggak nyampe 300.000. Jadi menurut gue lumayan worth it dan rasanya pun juga strong, grassy, umami, ada amisnya sedikit. Kalau yang lebih nggak amis tuh punya Kazu, tapi dia menurut gue rasanya lebih umami juga dan sedikit lebih mahal. Ini yang ceremonial grade juga. Mau dibikin matcha sama air boleh, dibikin matcha latte boleh.
pastiin ketika bikin matcha itu kalian jangan cuma fokus pakai matcha apa, tapi yang terpenting itu semua gua adalah rasio. Jadi ditakar. Kalau ente pakai feeling, udah keluar aja keluar. Video ini udahan nggak usah dilanjutin kalau ente nggak mau pakai rasio ya. Ditakar guys, karena matcha itu beda 0,2 aja kayak rasanya udah kerasa beda gitu. Jadi ditakar, biasanya gue pakai takaran 1 dikali 10. Apa itu artinya KKH? 1 gram matcha, airnya 10 gram gitu ya. Jadi mau matcha 3 gram, airnya 30 gram. Matcha 4 gram, airnya 40 gram. Nah kalau lo mau bikin matcha latte yang kayak di video-video orang, itu pakainya yang 4 gram matcha, 40 air panas. Oke? Kemudian kalau mau matcha yang nggak terlalu pahit KKH gitu ya. Ibaratnya kalau kopi itu kan ada Robusta, Arabica. Nah, itu kayak Arabicanya matcha. Jadi dia ada hint of acidnya, jadi lebih kerasa asam. Tetap pahit, of course ya. Tetap ada wangi rumputnya, tetap ada umaminya, tapi nggak begitu amis menurut gue. Ini adalah punya Hakon. Hakon ini gue juga baru tahu ternyata dia itu udah ada kafenya di Jakarta. Ini dari Depok padahal ya. Jadi aslinya dia berasal dari negara mana kakak? Negara Indonesia apa negara Depok ya? Lo tanya aja orang yang punya. Ini gue suka banget. Dia Hakon ini ada beberapa versi. Yang gue punya adalah nomor 65 sama nomor 90. Ya, kalau nggak kebalik ya, karena kalengnya juga sama aja. Bedanya nomor 65 itu dia lebih, apa ya, bitterness-nya, kepahitannya itu lebih rendah dibanding nomor 90. Jadi kalau lo kayak pemula, nggak terlalu suka yang kayak gitu, nggak terlalu suka, bisa ambil 65. 65 juga enak kalau misalkan mau dibikin sama air doang. Jadi kayak matcha sama air itu enak banget karena rasanya lembut. Lancar banget kakak ngomong matcha. Ya dong, betul. Karena kayak new topic gitu guys. Haha, sumpah ini baru pertanyaan 3, gue ngantuk banget aslinya. Tips biar pede kak, how to embrace our inner natural beauty. Haha, because I'm very struggle on that. Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi tips buat percaya diri menurut gue adalah fake it until you make it. Karena jujur aja sampai hari ini pun gue orangnya masih nggak pede. Tapi yang perlu lo sadari adalah yang pertama, lo harus fokus ke diri sendiri ya. Ini KKH TED Talk mode on. Kasih TED Talk di sini. Fokus sama ke diri sendiri itu apa kak? Setiap harinya lo mupuk diri lo. Bangun itu on time karena lo mau sekolah, karena lo mau kerja, karena lo mau kuliah. Jangan males, setiap ada tugas dikerjainnya on time. Itu lo berarti mupuk diri lo. Lo menjadi versi yang terbaik gitu. Karena kalau dari hal kecil aja lo suka nunda-nunda, nanti ketika lo punya tanggung jawab yang besar, lo bakal kabur. Lo nggak mau nyelesain. Itu kayak hal yang kelihatannya kayak apa hubungannya sama menjadi lebih cantik, lebih percaya diri. In fact, itu adalah rumus dari nolnya guys gitu. Sebelum lo jumping ke perawatan diri. Karena banyak banget, lo tau sendiri lah, banyak artis-artis yang kayak, kita sebut aja yang cantik, Kylie Jenner, Kendall Jenner gitu ya. Itu kan cantik banget, tapi kenapa kok mereka masih mau oplas? So, the answer is gonna be long for that, dan gue yakin banyak orang yang akan debat soal ini, tapi ya, kalau menurut gue, tips dari gue to embrace that adalah tadi lo fokus ke mupuk diri lo, mau itu dari versi produktivitas, konsumtif alias kayak mau perawatan gitu ya, perawatan entah itu yang spa, yang potong rambut, yang ngeluarin rambut, ya itu sesuai dengan kepribadian dan kepercayaan masing-masing aja. Tapi mungkin sebelum ke situ lo harus memperbaiki tadi sih kayak hal-hal kecil dari kehidupan lo yang nantinya akan ngebentuk mental lo jadi orang yang lebih pintar, lebih cantik gitu ya. Cantik itu nggak harus soal kayak, oh hidung lu proporsional, rasio lu golden rasio gitu ya. Simple lu kayak orangnya nggak gampang marah, nggak gampang kayak kesulut emosi, you know, kayak hal-hal yang bikin lu tuh kelihatan kayak gila nih orang, auranya, karismanya, nah itu nggak bisa didapatin, itu nggak ada ketok magicnya, itu nggak bisa didapatin dengan lu ke dokter gitu ya. Itu cuma bisa dibangun dari mentality tertentu. Tips rambut gampang diatur, halus, lembut, dan gak ngembang. Jujur, gue belum tentu punya jawabannya. Karena rambut gue pun juga bukan yang kayak super lembut. Gue gak suka darah. Muka gue kayak, kena filternya Sony. Haji masih teh. Kalau gue makin jauh tuh kayak makin kelihatan ininya. Jadi gue deketin gini aja. Kayak, guys, ini it's all fake. It's not that clear actually. Gue punya banyak flek. I'm pale as hell. Rambut yang gampang diatur, pertama lu nonton video gue yang
kenapa hair care nggak ngaruh, itu menurut gue udah harusnya ngaruh banget sih kalau lo ngelakuinnya dengan benar. Ganti teknik sampo lo, pakai 2 sampo daily sama sampo eksfoliasi, kemudian rajin trimming rambut ya. Rajin trimming rambut, cari potong rambut yang sesuai dengan kepribadian lo, atau bentuk kepala lo, atau aktivitas lo, karena ngaruh banget guys. Kalau rambut tuh bagus tapi potongan lo salah, juga kelihatannya kayak berantakan. Dan sebaliknya kalau rambut lo ngembang tapi potongannya bener, lo nggak perlu styling hari-hari aja udah rambutnya kelihatan kayak on point dah gitu kan. Kayak itu yang gue pelajarin banget sih gitu. Hair mask itu seminggu sekali itu wajib. Kalau bisa hair masknya yang ada benefit untuk scalpnya juga. Jadi nggak cuman rambutnya doang yang halus temporary, tapi scalpnya beneran dibenerin juga. Karena rambut ente itu representasi dari kulit kepala. Lanjut Kak, kalau udah pakai cleansing balm perlu micellar water lagi atau enggak? Kalau buat hari-hari nggak usah. Tapi kalau misalkan lo pakai makeup pengantin, makeup yang 5 layer ya boleh triple cleansing jatuhnya ya, karena bisa sabun muka gitu. Tapi kalau hari ini nggak usah guys gitu. Bahkan lo nggak perlu double cleansing kalau lo ngerasa kayak lo nggak ada bedanya atau kulit lo baik-baik aja tanpa double cleansing, ngerti nggak? Karena memang ada beberapa orang yang nggak bisa double cleansing, malah kulitnya jadi iritasi, kayak dia cuma bisa pakai micellar water, bahkan nggak bisa pakai cuci muka tuh ada guys kayak gitu. Ikutin apa kata kulit dan kata hati. Tips kukunya punya shape yang bagus ya. Nail care gue nggak punya guys, jujur. Tapi kalau lu mau nail care ya sebenarnya kayak lu fokus ke ngelembapin sama dipertahankan warnanya ya. Kalau misalkan lu pingin cerah, lu bisa pakai kayak exfoliating toner, itu minimal yang aduh banyak barang. Exfoliating toner kayak 10%, itu kan ngebantu kayak ngurangin belang. Gue pun sekarang lagi belang juga gitu, kayak